Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Naam. Zaharat syakhsiyatun nadhim. Nampak dalam Alfiyah Ibnu Malik syakhsiyatun nadhim, kepribadian dari penazam yaitu Ibnu Malik. Dengan beliau abda ra'yahu, beliau nampakkan dengan jelas pendapat beliau pribadi, shorihan dengan tegas, fi ba'dil masaili, di sebagian permasalahan. Semisal perkataan beliau pada bab nakirah dan ma'rifah. Beliau mengatakan wasil awifsil, mutasilkan atau munfasilkan hak domir pada kata salnihi wa ma'asbahahu, dan pada kata-kata samisalnya. Fi kuntuhu al-khulfu intama, adapun al-khulfu perbedaan pendapat ulama, intama kuntuhu bernisbatkan pada kata kuntuhu. Kadzaka seperti itu juga untuk kata khiltanihi. Wattisala akhtaru, adapun aku lebih memilih untuk memutasilkannya. Ghairi ikhtara al-infisala, namun selainku lebih memilih untuk menjadikannya dhamir munfasil. Maka untuk semisal kata salnihi maka ini untuk hak dhamirnya menurut Ibnu Malik boleh kita jadikan dhamir muttasil, boleh kita jadikan dhamir munfasil. Adapun kata kuntu, maka di sini ada perbedaan ulama berkaitan dengan haknya. Apakah ini haknya kita mutasilkan ataupun kita munfasilkan? Begitu pula dengan khiltanihi. Adapun pendapat dari Ibnu Malik lebih memilih untuk memutasilkan dhamir hak pada kata-kata kuntuhu dan khiltanihi. Meskipun ulama selain beliau lebih memilih untuk menjadikannya dhamir munfasil. Beliau juga mengatakan dalam bab ataf, wa audu khafidin lada atfin ala dhamiri khafdin laziman qad ju'ila. Audu khafid, kembali disebutkannya alat pemajrur pada kasus mengatofkan dhamir yang majrur laziman qad ju'ila. Sebagian ulama menjadikannya sebagai keharusan. Walaysa indi laziman, namun menurut pendapatku ini tidak harus. Idqat ata fin nadhwi man nathri as-sahihi musbata, karena terdapat dalam nadham dan prosa yang sahih musbatan, hal yang valid tentang hal tersebut. Misalkan kasus, misalkan dalam kalimat lahu walana, untuknya dan untuk kami, maka di sini huruf jar lamnya, khafidnya itu harus diurang. Tidak boleh lahu wa nahnu, tapi harus lahu walana. Ada alat pemajrur yang harus diulang, yaitu huruf jar lamnya. Namun sebagaimana pendapat dari Ibnu Malik sendiri tidak mengharuskan, karena ada kasus baik dalam nazam ataupun prosa yang ini tidak dijadikan diulang khafidnya atau alat pemajrurnya. Al-isyara ilal as-sahih awil muftari awil ashari awil qalili. Beliau memberikan isyarat terhadap mana pendapat yang lebih sahih, ataukah pendapat yang dipilih beliau pribadi, ataupun pendapat yang paling masyhur, atau pendapat yang sedikit ulama yang berpendapat demikian. Wa nahwi dzalik dan semisal itu. Sebagaimana perkataan beliau dalam bab mu'rab dan mabni ketika beliau membicarakan tentang asma'us sittah. Abun akhun hamun kadzaka wahanu. Isim yang dia marfu'nya dengan waw, kemudian mansubnya dengan alif, majrurnya dengan ya, itu sebagaimana kata abun, akhun, dan hamun.
Kadzaka, seperti itu pula kata hanu. Wa naqsu fi hadzal akhiri ahsan. I'rab naqas untuk kata yang terakhir ini, yaitu kata hanu, ahsan, itu adalah lebih baik. Wa fi abin wa taliyaihi, adapun untuk kata abun dan dua kata setelahnya, yaitu akhun dan hamun, yanduru. Ini sedikit ulama yang mengi'rabnya dengan model i'rab naqas. Wa qasruha min naqsihina asharu, mengi'rabnya dengan model qasar itu ashar, lebih masyhur daripada mengi'rabnya dengan i'rab naqas. Maka untuk asma'us sittah atau al-asma' al-khamsah itu ada 3 model i'rab. Yang pertama adalah i'rab yang namanya i'rab itmam. I'rab itmam itu adalah kita i'rab asma'ul khamsah ataupun asma'us sittah sebagaimana yang kita ketahui, marfu' dengan waw, mansub dengan fathah, kemudian majrur dengan ya. Itu namanya i'rab itmam. Kemudian model yang kedua adalah i'rab naqas. I'rab naqas pada asma'us sittah atau asma'ul khamsah itu adalah kita i'rab dengan harokat dhahirah, dengan membuang huruf ilat. Kita i'rab dengan harokat dhahirah, dhammah, fathah ataupun kasrah, sekaligus kita buang huruf ilatnya. Jadi misalkan pada kata abuka, misalkan kalau kita pakai model i'rab naqas, itu dia marfu' dengan tanda dhammah dan wawnya kita hapus. Harusnya kan abuka, hamzah, ba, waw, kaf. Nah, kalau pakai model i'rab naqas ini, huruf wawnya kita hilangkan, kemudian kita marfu'kan dengan akhiran dhammah. Berarti kalau mansub dengan akhiran fathah. Kemudian kalau majrur akhiran kasrah. Karena di sini huruf ilatnya waw, alif ataupun ya kita hilangkan. Kemudian tanda i'rabnya adalah dengan harokat dhahirah, dhammah, fathah ataupun kasrah. Maka untuk kata hanu, menurut Ibnu Malik ini lebih bagus kalau kita i'rab dengan model i'rab naqas, bukan itmam. Yaitu ketika marfu' dia dengan dhammah, ketika mansub dengan fathah, ketika majrur dengan kasrah. Adapun untuk kata abun dan dua kata setelahnya, yaitu akhun dan hamun, yanduru, ini sangat jarang ulama mengi'rabnya dengan model i'rab naqas. Kemudian ada model i'rab yang ketiga, yaitu i'rab qasar. Apa itu i'rab qasar pada asma'us sittah? I'rab qasar itu adalah kita i'rab asma'ul khamsah ataupun asma'us sittah dengan alif untuk semua keadaan i'rabnya. Jadi marfu, misalkan abun, akhun, hamun, misalkan jadinya abaka, akhoka, hamaka, semuanya dengan alif untuk rafa, nasab ataupun jar. Misalkan dalam kalimat jaa abaka, ra'aitu abaka, marartu bi abaka. Maka ini adalah model i'rab yang ketiga, yaitu i'rab qasar, yaitu kita i'rab asmaul khamsah ataupun al asma as-sittah di sini dengan tanda alif untuk semua keadaannya, baik rafa, nasab ataupun jar. Nah, kalau dibandingkan, manakah yang lebih sering? Model i'rab qasar ataukah naqas untuk kata abun, akhun dan hamun? Maka beliau katakan wa qasruha min naqsihinna ashar. Untuk kata abun, akhun dan hamun, kalau dibanding-bandingkan mau kita i'rab qasar ataukah naqas, maka ini lebih sering di i'rab qasar daripada i'rab naqas. Maka kalau kita simpulkan untuk asma'us sittah, maka i'rab yang paling sering digunakan dan ini paling mudah dan paling ashah itu adalah i'rab itmam. I'rab itmam yaitu asmaul khamsah ataupun asmaus sittah kita i'rab rafa dengan waw,
nasab dengan alif, kemudian majrur dengan ya. Kemudian berkaitan dengan khusus untuk kata hanu, apabila hanu ini mau kita masukkan ke dalam al-asmaul khamsah sehingga menjadi al-asma as-sittah, maka untuk hanu ini daripada itmam, maka dia lebih bagus apabila di i'rab naqs. Daripada itmam ini lebih bagus kalau di i'rab naqs. Itu kita i'rab dengan harokat, bukan dengan huruf. Kemudian untuk abun, akhun, dan hamun, yang tadi kita katakan paling bagus adalah kita i'rab itmam. Tapi kalau seandainya mau kita pilih i'rab qasar dan naqs, mana yang lebih sering dipakai? Maka lebih sering dipakai i'rab qasar. Maka dengan ini kita dapatkan faedah baru bahwasanya tidak ada salahnya apabila ada orang mengatakan ra'aitu abaka dengan memilih i'rab qasar. Karena dengan i'rab qasar ini kita i'rab dengan alif untuk semua keadaan. Kemudian beliau juga katakan dalam akhir bab na'at, wa ma minal man'uti wan na'ti uqil wa yajuzu hadfuhu wa fin na'ti yaqil. Nanti kita bahas di na'at saja. Dan juga beliau katakan di bab af'alul muqarabah, af'alul muqarabah roja' wa suru' yang termasuk akhwatu kana. Beliau katakan wa mithlu kada fil asahi karoba, dan semisal dengan kata kada dalam masalah makna dan dalam masalah khobarnya yang tidak mengandung an, fil asah menurut pendapat yang lebih sahih itu adalah kata karoba. Jadi kata karoba ini itu kurang lebih maknanya sama dengan kada, yaitu hampir. Dan dia juga sama dengan masalah dengan kata kada dalam masalah khobarnya, yaitu khobarnya berupa jumlah fi'liyah tapi tidak mengandung an. Sebagaimana kita ketahui, af'alul muqarabah ini diantara ciri-cirinya itu adalah khobarnya berupa jumlah fi'liyah, dan kalau jumlah fi'liyah dia mengandung an. Misalkan kadatis samsu antus riqa, matahari hampir terbit. Maka di sini asams itu adalah isim kada, kemudian antus riqa itu adalah khobar kada berupa jumlah fi'liyah diawali oleh an. Maka untuk kata karoba ini sama dengan kada dalam masalah maknanya dan dalam masalah sifatnya, yaitu khobarnya tidak mengandung an. Dan ini beliau katakan fil asah, menurut pendapat yang lebih sahih. Artinya apa? Artinya ada ulama yang lebih memilih an, sebagaimana tadi kita contohkan. Kalau tadi contoh saya itu ada annya. Sebagian ulama memilih untuk khobar kada dan teman-temannya itu ada annya. Contohnya tadi kadati samsu antus riqa, matahari hampir terbit. Tapi Ibnu Malik lebih memilih tanpa an, kadati samsu tusriku, matahari hampir terbit. Dan di sini asah inda Ibnu Malik. Yang dimaksud dengan asah ini maksudnya adalah menurut Ibnu Malik. Wa tarku an ma'adhis suru'i wajaba. Adapun untuk af'alus syuru', fi'il-fi'il yang menunjukkan makna memulai, contohnya adalah syara'a. Syara'a, ada syara'a yang artinya memulai. Kemudian ja'ala dan seterusnya, ja'ala yang artinya memulai. Maka untuk af'alus syuru',
wajaba tarkuan, wajib untuk meninggalkan an. Jadi kalau af'alus syuru' ini khobar af'alus syuru' itu tidak boleh mengandung an. Dan beliau tidak mengisyaratkan ada khilaf dalam masalah ini, maka zahirnya adalah ijma' ulama lughah bahwasanya untuk af'alus syuru' ini tidak mengandung an untuk khobarnya. Wa qauluhu fil bab nafsihi, dan beliau juga mengatakan di bab yang sama, wal fatha wal kasra ajiz fis sini min nahwi asaitu. Untuk semisal kata asaitu, maka ajiz bolehkanlah al-fathah wal kasra, diharokati fathah ataupun kasrah fisin untuk huruf sinnya. Pada asa itu ini huruf sinnya boleh kita harokati fathah asa itu ataupun diharokati kasrah asi itu. Wantikol fathi zukin, namun intiqaul fath, memilih pendapat fathah zukina ini adalah umumnya yang dipakai. Maka ini ada kasus bebas milih, terserah. Kalau asa itu, model asa itu ini sinnya boleh fathah boleh kasrah, namun yang lebih sering dipakai asharnya itu adalah di fathah, sehingga kita baca asa itu. Ila ghairi dzalika mimma huwa bayyinun, dan contoh-contoh yang lain yang ini jelas bagi orang yang belajar alfiyah dan merenungkan bait-bait alfiyah. Waqad istaharat al-alfiyatu, dan kitab Alfiyah Ibnu Malik ini merupakan kitab yang masyhur terkenal. Wa hafidhaha at-tullabu li bisatati nadhamiha, dan para penuntut ilmu itu menghafalkannya karena sederhananya nadhamnya. Wa suhulati fahmi ma'aniha, dan mudah untuk memahami makna-makna nadhamnya. Wali anna tartibaha mulaimun lit-thalibi, karena susunannya itu cocok bagi penuntut ilmu dalam tadarruj, dalam proses bertahapannya dalam belajar nahwu. Sebagaimana pula Alfiyah Ibnu Malik ini juga adiyat, dia mendapatkan porsi yang besar bi ihtimamil ulama, mendapatkan perhatian dari para ulama. Maka di antara para ulama ada yang syarahaha, membuat syarah untuk Alfiyah. Ada juga yang manassaraha, membuat prosa untuk Alfiyah. Maka baitnya dijadikan prosa, sajaknya dijadikan prosa. Dan di antara beliau-beliau ini ada yang mengi'rab bait Alfiyah. Waqad kathurat suruhuha, dan syarah-syarah untuk ilmu Ibnu Malik, Alfiyah Ibnu Malik ini banyak, baik syarah yang mushabin, yang berpanjang lebar, tebal, wa mujazin, ataupun syarah yang ringkas. Idhofatan ilal hawasi, selain itu pula ada hawasi, catatan kaki, wa ta'liqat, dan komentar singkat atau syarah singkat, ala aktsari suruhiha, pada mayoritas syarah-syarah untuk Alfiyah Ibnu Malik. Maka kitab Alfiyah Ibnu Malik di antara yang menunjukkan bahwasanya ini sangat amat diterima oleh kaum muslimin itu adalah perhatian ulama untuk Alfiyah Ibnu Malik. Ada yang macam-macam, ada yang nyaroh, ada yang syarahnya ini tebel banget, kemudian isinya kadang-kadang malah bukan syarah tapi banyak tambahannya. Jadi saking banyak tambahannya ataupun banyak contohnya sehingga jadi tebel. Ada pula yang syarahnya itu mujaz, ya sekedar menjelaskan apa yang disampaikan oleh Ibnu Malik dan menjelaskan contohnya saja, tanpa
adanya banyak tambahan ataupun komentar dari pensyarah ataupun tambahan contoh dari pensyarah. Sebagaimana syarah yang ditulis oleh anak dari Ibnu Malik sendiri, Syarah Ibnu Nadhim, itu ringkas. Ada juga yang baitnya Ibnu Malik ini dibuat prosa, dibuat tulisan berbentuk prosa. Namun prosanya ini bisa berstatus matan juga. Ini uniknya demikian. Kalau dulu, di zaman dulu itu kalau matan itu identik dengan nadhom. Karena biasanya para ulama menjadikan nadhom untuk cabang ilmu yang mereka sampaikan itu sebagai matan ilmu. Seringnya demikian. Namun ternyata seiring berjalannya waktu, tulab ini merasa repot dan susah untuk memahami nadhom, maka kemudian dipermudah lagi. Ya sudah, ini ada nadhom, dibuat prosa saja. Tapi prosanya pun ringkas dan juga bisa berstatus sebagai matan untuk cabang ilmu tersebut. Contohnya adalah yang nanti disampaikan oleh penulis, prosa untuk Alfiyah Ibnu Malik. Kemudian ada juga yang membuat i'rab untuk Alfiyah. Jadi cuma di i'rab saja tanpa ada syarah penjelasan apa yang disampaikan oleh Ibnu Malik dalam Alfiyah beliau. Cuma di i'rab saja. Kemudian ada juga yang membuat hawasi, catatan kaki. Ya sebagaimana namanya hawasi ataupun footnote, catatan kaki, maka ini tidak bisa terhitung syarah karena cuma apa? Ya catatan saja, catatan tambahan. Dan biasanya juga mencatat hal-hal yang menarik. Menarik baik untuk ditambahi penjelasan ataupun menarik untuk dikomentari. Tapi tidak semua bait Alfiyah Ibnu Malik kemudian dikomentari, tidak. Makanya ini namanya hawasi, cuma catatan kaki saja. Ada juga yang dia membuat ta'liq untuk syarah. Ta'liq untuk syarah. Jadi ini kitab Alfiyah Ibnu Malik sudah disyarah, kemudian ada ulama yang membuat ta'liq untuk syarahnya. Dan ta'liq ini lebih dari hawasi, namun tidak sampai syarah. Karena dia komentar singkat. Tidak sesingkat hawasi, tapi tidak sepadat dan sebanyak syarah. Itu ta'liq. Dan di antara syarah-syarah untuk Ibnu Malik, Alfiyah Ibnu Malik, dan juga hasyiah untuk syarah-syarah Alfiyah Ibnu Malik yang telah tercetak adalah sebagaimana berikut. Al-awwal, yang pertama adalah Syarhul Al-Alamati Abdillahi Bahauddin. Syarah tulisan Al-Alamah Abdullah Bahauddin bin Abdullah bin Abdurrahman bin Aqil yang wafat tahun 769 Hijriah. Dan syarah Ibnu Aqil ini merupakan syarah yang paling masyhur untuk Alfiyah Ibnu Malik dan yang paling banyak tersebar dan paling dekat kandungannya dengan Alfiyah Ibnu Malik. Yang dimaksud dengan aqrabuha tanawulan itu maksudnya adalah mensyarah. Mensyarah itu mensyarahnya tapi sebagaimana keinginan dari penulis matan. Jadi murni mensyarah, tanpa mungkin banyak menyebutkan komentar pensyarah sendiri atau pendapat pribadi dari pensyarah. Jadi betul-betul pensyarah ini ingin menunjukkan gini loh, pendapatnya Ibnu Aqil dalam Ibnu Malik dalam Alfiyah beliau. Karena syarah itu modelnya macam-macam sebagaimana tadi kita sampaikan. Ada pensyarah yang dia selain menjelaskan matan dan maksud dari penulis matan, dia juga sampaikan pendapat pribadi, pendapat pilihan pensyarah pribadi. Kemudian tarjih beliau pribadi. Jadi
bakalan tebel itu syarahnya. Apalagi ditambah dengan contoh-contoh yang banyak selain contoh dari penulis matan. Namun ada juga yang kalau dalam bahasa Jawanya lugu, ya, mensyarah lugunan. Ya cuma ini penulis matan kayak gini, beliau jelaskan sebagaimana apa yang dimaksudkan oleh penulis matan, tanpa mungkin beliau sampaikan pendapat yang lain ataupun beliau sampaikan pendapat beliau pribadi berkaitan dengan masalah tersebut, karena intinya adalah syarah, menjelaskan maksud penulis matan. Maka umumnya kitab syarah itu modelnya seperti itu. Ada yang seperti model pertama, ada yang model kedua, atau bahkan ada pula yang ini nggak layak dibilang syarah. Kita layaknya bilang taklik, tapi distatuskan sebagai syarah. Judulnya mungkin syarah, tapi hakikatnya dia cuma taklik. Kenapa? Karena saking ringkasnya. Atau mungkin, dan ada pula syarah yang modelnya itu merangkum kutipan dari pendapat para ulama. Ada syarah, tapi hakikatnya itu adalah rangkupan dari kutipan pendapat para ulama di kitab ini, kitab itu, dan jarang dikomentari oleh penulis sendiri. Kalau saya pribadi untuk syarah model ketiga ini agak bahasa kasarnya agak membosankan. Kenapa? Karena sekedar merangkum saja, ngutip ini dari sini dari sini. Meskipun di sisi yang lain ada faedah. Kita gampang untuk merujuk ke kitab tersebut. Ini yang berpendapat demikian itu ulama ini. Tapi di sisi yang lain kita agak bosan. Ini ibaratnya mosok nulis kitab mau ngutip saja tanpa ada kesimpulan dan seterusnya. Tapi bukan dalam rangka dalam artian tidak menghormati syarah yang demikian, bukan, dalam artian ini kalau kita yang baca itu bakalan demikian. Jadi perlu kesabaran tinggi untuk membaca syarah yang model ketiga ini. Karena kadang-kadang itu yang mengutip perkataan sebagaimana kita ketahui, gaya bahasa ulama antara satu dengan yang lain dalam mengungkapkan pendapat itu beda-beda. Ada yang to the point, ada yang membulet dulu, tapi intinya sama. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ini baru belajar untuk cabang ilmu itu dengan model syarah yang ketiga ini, itu kadang-kadang bisa salah paham. Kenapa? Tadi cuma ngutip pendapat ulama yang para ulama masing-masing ini mengungkapkan pendapatnya dengan metode yang beda-beda. Apalagi kalau ngutip pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dikutip mentah-mentah. Apalagi kalau ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu sedang istithrad, bahas kemana-mana itu dikutip, dan ada kitab yang seperti itu. Dan ini kitab ini bukan dalam artian cetakan yang nggak bagus, bukan, karena cetakannya bagus, Saudi lagi, penerbitnya juga bagus, pensarahnya juga ulama yang bagus, tapi model sarahnya demikian. Jadi butuh kesabaran. Maka syarah itu pun modelnya macam-macam. Sehingga ketika kita milih kitab syarah, maka pilihlah kitab syarah yang sesuai dengan tingkat ilmu kita dan sesuai dengan metode belajar yang cocok untuk kita. Sehingga perlu resensi, tanya kepada senior. Mas, kalau saya mau belajar ini, saya baca sendiri dulu, itu pakai kitab apa? Tanya kepada ustadz, ini saya mau belajar ini, kitab ini ada syarahnya tidak, syarahnya apa saja, yang paling bagus itu apa? Untuk setingkat saya yang seperti ini. Sehingga yang menyarankan itu bisa tahu gambarannya, antum, karena misalkan syarah yang dianggap paling baik untuk Ibnu Malik, Alfiyah Ibnu Malik adalah sebagaimana dikatakan oleh penulis adalah syarah Ibnu Aqil. Secara umum syarah Ibnu Aqil. Tapi tidak semua orang itu cocok dengan syarah Ibnu Aqil. Terutama mungkin bagi pemula. Kenapa? Karena Ibnu Aqil pun itu ulama klasik.
Dan biasanya syarah ulama klasik ini bahasanya juga klasik. Dan mensyarah bagaimana tingkat pengetahuan dan ilmu umumnya tulab di zaman klasik tersebut. Sehingga meskipun dianggap syarah standar yang paling bagus untuk Ibnu Aqil, bagi orang yang pemula sekali untuk belajar Alfiyah Ibnu Malik, mungkin ini pun dianggap susah. Sehingga kita perlu pilih syarah yang lain. Karena tidak menjamin syarah yang ringkas itu kemudian mudah dipahami, tidak. Makanya kita pilih syarah untuk Alfiyah yang mungkin agak tebal, 2 jilid, harga aslinya mahal lagi sampai setengah juta kemudian. Ini karena kita pilih yang penjelasannya ini gamblang level kita ini, dan juga penulis atau pensyarah di sini memberikan keterangan-keterangan tambahan supaya ini kita lebih gamblang untuk memahami Alfiyah Ibnu Malik. Waqad qila fihi wa fil Alfiyah. Para ulama mengomentari atau memberikan pujian terhadap syarahnya Ibnu Aqil dan juga untuk kitab Alfiyah. Al-Alfiyah li Alfiyati Al-Hibri Ibnu Malikin bahjatun ala ghairiha bahjatun. Kitab Alfiyah Ibnu Malik, tulisan Al-Hibr, orang yang sangat berilmu, ya, orang yang cerdas, yaitu Ibnu Malik, merupakan bahjatun, sebuah kebahagiaan. Itu kebahagiaan bagi para penuntut ilmu. Ala ghairiha faqat bi alfi dalilin, yang mana Alfiyah Ibnu Malik ini faqat ala ghairiha, mengungguli yang selainnya. Maksudnya adalah mengungguli alfiyah-alfiyah yang lain yang ditulis oleh selain Ibnu Malik. Bi alfi dalilin, yang mencakup 1000 dalil, yaitu 1000 bait. Alaiha syuruhun laisa yuhsa adiduha. Dan Alfiyah Ibnu Malik ini memiliki banyak syarah yang tidak terhitung jumlahnya. Wa ahsanuha, namun yang paling bagus adalah al-mansub yang dinisbatkan kepada Ibnu Aqil. Fi hadzal kitabi husnut tansiki wa diqqatut taksimi. Dalam kitab syarah Ibnu Aqil ini husnut tansik, susunannya itu bagus, sistematikanya bagus. Wa diqqatut taksim, dan rinciannya itu detail. Wa wuduhil ibarah, dan bahasanya jelas. Wa tasalsulun fil fikrah, dan metode berpikirnya tasalsul, berkaitan satu dengan yang lain, saling berkaitan. Jadi cara berpikir untuk membahas masalah itu berkaitan antara satu masalah dengan masalah yang lain. Bahasa kita apa? Konsisten dalam cara berpikir dan berlogika dan beralasan. Karena memungkinkan untuk pensyarah itu ketika mensyarah itu ketika nyarah bab ini kemudian dia singgung bab lain, dia berpendapat demikian, alasannya demikian. Tapi ketika nyarah bab yang tadi disebutkan di sini, itu memungkinkan untuk apa? Tidak tasalsul. Boleh jadi beliau apa? Lupa kalau dulunya pernah nyampaikan di bab ini itu pendapat beliau kayak gini, alasannya kayak gini, tapi kemudian beliau sampaikan pendapat yang lain dan alasan yang lain. Ini memungkinkan untuk terjadi. Dan itu dalam satu kitab, syarah. Nah, untuk Alfiyah syarah Ibnu Aqil ini, untuk Alfiyah Ibnu Malik, dinilai fikrahnya, cara berpikirnya, menyampaikan alasannya untuk pembahasan itu adalah tasalsul, saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Dan beliau jelaskan, ya, basatta abyatal alfiyah, beliau jelaskan bait-bait alfiyah dengan metode yang mudah dan contoh yang jelas, sampai-sampai beliau yuhalil al-misal, menjelaskan contoh
Nah, contoh yang disampaikan oleh Ibnu Malik ini dijelaskan maksudnya bagaimana. Kalau itu contohnya berupa apa? Sebuah ungkapan dalam bahasa Arab ataupun mungkin sebuah syair. Kemudian beliau juga i'rab contoh tersebut apabila ada kebutuhan untuk mengi'rabnya. Jadi tidak semua syahid nahwinya di-i'rab. Dan iddatu hawasin, ada beberapa catatan kaki, beberapa hasyiah untuk syarahnya Ibnu Aqil, di antaranya adalah hasyiah Al-Khudari. Dan ini adalah hasyiah yang paling terkenal untuk syarah Ibnu Aqil, yaitu hasyiah Al-Khudari. Dan Ustadz Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid itu beliau mengi'rab untuk beliau mensyarah ya, Qomabi yang melakukan syarah untuk syawahid nahwinya. Syawahid nahwi itu maksudnya adalah syair-syair ataupun ungkapan orang Arab untuk permasalahan nahwu. Ya, bahasa kita adalah dalil. Syawahid itu dalil. Cuman dalil berupa syair Arab jahiliyah ataupun ungkapan orang Arab yang fasih untuk pembahasan nahwu tertentu. Maka Ustadz Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid itu beliau melakukan atau membuat syarah untuk khusus untuk syawahid nahwinya, dan juga beliau mengi'rab untuk syawahid nahwinya, dan juga beliau berikan ta'liq untuk sebagian permasalahan di sebagian tempat untuk syarahnya Ibnu Aqil. Jadi ini ada matan, kemudian disyarah, kemudian syarahnya disyarah lagi, kemudian syawahid nahwinya di-i'rab. Sehingga kalau dicetak dalam cetakan itu dipisah-pisah. Jadi kayaknya satu halaman itu padat banget, mumet kita kalau membacanya. Ini matan, kemudian ada syarah untuk matan. Syarahnya ini disyarah lagi, kemudian syawahid nahwi yang disampaikan oleh pensyarah itu di i'rab. Syahidnya disyarah, kemudian sekaligus di i'rab plus apa? Ta'liq. Jadi kita harus jeli ini mana apa perkataan pensyarah untuk Alfiyah yaitu Ibnu Aqil, mana ini perkataan pensyarah untuk syarah Ibnu Aqil. Harus dia bisa apa? Bisa membeda-bedakan. Makanya ada pasti nanti ada kalau dicetak, di cetakannya sekarang itu ada pemisahan. Ini matannya, baitnya dikasih garis, kemudian Ibnu Aqil mengatakan bagaimana, selesai dikasih garis, kemudian di bawahnya itu dari pensyarah untuk syarah, dikasih garis bawahnya. Kalau ini dicetak dalam satu cetakan, ya mungkin sebagian kita merasa nyaman dengan model seperti ini, tapi sebagian kita yang lain merasa kadang-kadang bingung. Kalau nggak dikasih warna yang beda, ini hitam, apa cetak tebal, kemudian untuk syarah hitam tapi cetak tipis, untuk kemudian syarah untuk syarah warnanya misalkan merah. Kalau tidak dikasih warna yang beda ini kadang-kadang kita agak lupa. Ketika ngutip ataupun menyampaikan kutipan dengan lisan itu agak lupa. Ini saya ngutip dari syarahnya ataukah saya ngutip dari syarah untuk syarah. Tapi kalau ini misalkan dicetak dengan dicetak sendiri-sendiri, dicetak sendiri-sendiri, ini lebih mudah. Kemudian terakhir di kesempatan pagi hari ini yang kedua, Syarh Ibni Ummi Qasimin Al-Muradi, syarah tulisan Ibnu Ummu Qasim Al-Maradi. Nama beliau adalah Hasan Al-Hasan bin Qasim bin Abdullah bin Ali Al-Maghribi Al-Misri Al-Maliki, orang asli Maroko,
kemudian tinggal di Mesir, dan beliau bermadhab Maliki. Al-mutawaffa sanata tis'atin wa arba'ina wa sab'i mi'atin hijriyatan, yang beliau wafat tahun 749 Hijriah. Wa urifa, dan beliau terkenal atau dikenal dengan Ibnu Ummi Qasim. Siapakah Ummu Qasim? Ummu Qasim adalah jaddatuhu, neneknya, yaitu lebih tepatnya Ummu Abihi, ibu dari bapaknya. Ja'at minal Maghribi, neneknya ini datang dari Maroko. Wa kanat suhratuhu tabi'atan laha, sehingga keterkenalannya Ibnu Ummu Qasim ini itu nebeng keterkenalannya neneknya. Karena neneknya ini kalau tidak salah seorang ulama. Maka sama sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Taimiyah itu adalah nama neneknya Syekhul Islam, dan beliau adalah seorang ulama. Maka cucunya itu keterkenalannya nebeng keterkenalan neneknya. Dan nama dari syarah yang ditulis oleh beliau adalah Tawdihul Maqasid wal Masalik bi Syarhi Alfiyah Ibnu Malik. Dan kitab ini dicetak dalam 6 juz, 6 bagian, dan juz itu kadang-kadang diterjemahkan jilid. Diterjemahkan jilid. Jilid dalam artian satu buku ya, satu buku. Tapi kadang-kadang juz itu diterjemahkan apa bagian. Sama seperti kitab Mulakhos. Kitab Mulakhos itu kan ada 2 juz. Bagian pertama itu nahwu, juz pertama nahwu, juz yang kedua adalah sharaf. Tapi ada juga juz yang itu maksudnya adalah jilid. Nah, 6 juz ini taqa' fi mujalladain, dicetak dalam 2 jilid saja. Hasaba ma indi, sesuai dengan yang aku miliki, sesuai dengan yang aku miliki. Saya punya kitab ini, kalau kitab punya saya ini cetakannya cuma 2 jilid. Tapi kalau dibagi juznya ada 6 juz. Penerbitnya adalah Maktabah Al-Kulliyat Al-Azhariyah. Dan di cetakan ini ada syarah dan juga ta'liq tulisan Dr. Abdurrahman Sulaiman. Wa ala hadza ta'liq ta'aqqubatun katsiratun. Namun untuk ta'liq ini itu ta'aqqubatun katsiratun, banyak kritikan. Ta'aqqubat dari kata ta'aqqaba, ya ta'aqqabu itu artinya adalah mencari-cari kesalahan. Bahasa kita yang ngeritik lah. Tapi ta'liqnya ini mengandung banyak kritikan. Nah, siapa yang mengkritik? Lihat di footnote. Hiya lidoktor Ali Abud As-Sahi. Penyampai kritik itu adalah Dr. Ali Abud As-Sahi dalam kitab beliau Al-Maradi wa kitabuhu Tawdih Maqasid Al-Alfiyah. Maka Dr. Ali Abud As-Sahi itu berikan kritikan yang banyak untuk ta'liq untuk syarah Ibnu Ummi Qasim ini. Sayang di sini tidak diberikan bentuk kritikannya, apakah kritikan masalah konten ataukah kritikan masalah tansik, masalah susun.